berjumpa lagi dalam segmen Take a Look bersama saya Rian Antono. dan saya Tini Bohang. Dan kali ini kita akan bahas soal ponsel lipat. Wah. Ngomongin soal handphone lipat, kenapa kita bahas? Karena kalau ngeliat trennya di beberapa tahun terakhir ini memang cukup pesat dan meningkat ya digandrungi masyarakat ya. Betul. Karena kalau kita lihat dari data IDC nih pemirsa ya, di tahun 2020 ada total sekitar 1,9 juta ponsel penjualan. Dan tak hanya itu di tahun 2021 ini juga ada angka di 7 juta penjualan atau pengiriman. Ya. Sehingga diproyeksikan tahun 2025 ini akan cukup pesat sekali ya Tini ya. Iya, benar banget. Di tahun 2025 itu kalau nggak salah akan 1,3%, 1,7% dari semua pangsa pasar smartphone itu akan mengarah ke handphone lipat. Betul sekali. Makanya kalau misalnya kita lihat juga benar-benar di berbagai pemberitaan, iklan di mana-mana itu smartphone lagi gencar-gencarnya nih mengeluarkan produk handphone lipat. Mulai dari HP Cina bahkan ya. Mulai dari HP Cina, dan kalau kita ngomongin untuk Indonesia sendiri juga nampaknya sudah mulai digandrungi ya. Tepatnya momentumnya kapan sih? Kalau aku ngelihatnya sih dari tahun 2019. Waktu itu kan Samsung pertama kali ngebawa Galaxy Z Fold, itu handphone lipat pertama yang ada di Indonesia. Itu bentuknya belum kayak gini nih. Bentuknya tuh masih yang kayak buku. Jadi kayak buku dibuka, terus layarnya jadi gede banget. Oh, paham. Ya, kayak gitu. Itu tuh handphone lipat pertama seingat aku yang langsung tren banget di Indonesia, semuanya itu dibahas. Nah, tapi emang waktu itu tuh masih ada isu tuh. Kenapa? Akhirnya ditarik? Iya, akhirnya ditarik dari pasaran karena layarnya ada yang laporin sempat retak, terus habis itu juga ada isu pas dibuka layar yang sebelah kanan kok nggak ada, tapi layar yang sebelah kiri ada. Jadi masih belum seamless lah teknologinya. Ya. Selain di tahun 2019 tersebut, ada ponsel pintar apa lagi yang dalam bentuk lipat atau fold ini? Kalau Fold itu ada Xiaomi juga ngeluarin Xiaomi Mix Fold. Terus habis itu ada juga Vivo X Fold. Terus ke Oppo juga. Ini kan yang lagi ada di hadapan kita ini Oppo N2 Flip, tapi sebenarnya Oppo itu udah ngeluarin Oppo N Fold itu di tahun 2021. Cuma emang nggak masuk Indonesia. Jadi dengan masuknya Oppo N2 Fold ini ke Indonesia, menemani Samsung dan beberapa handphone lipat yang dikabarkannya juga akan ada ke Indonesia, itu menandakan berarti pasar Indonesia udah mulai tertarik nih dengan Jadi HP bukan lipat. ngomongin soal dunia doang, tapi juga untuk kita bahas yang di depan mata kita dulu deh. Oke. Kalau tadi kita ngomongin soal 2019 yang sudah mulai ditarik, sementara untuk tahun ini keluar tahun berapa? 2022 atau 2023? Ini baru tahun ini, 2023. Tahun ini? Beberapa bulan lalu kalau nggak salah di Maret gitu. Lalu seperti apa sebenarnya spesifikasi, atau mungkin kita lihat tampilan luar lah? Nah, kalau misalnya jujur ya, Iya. aku tuh nggak sempet skeptis banget sama yang namanya handphone lipat. Soalnya kayak yang 2019 waktu itu sempat ada layar retak, itu menurut aku lumayan bikin trust issue juga untuk beralih ke handphone lipat. Belum gitu. lagi juga kesulitan untuk nge-servisnya. Dan waktu itu harganya juga masih mahal banget, 30 juta. 30 juta? 30 juta. Makin lama makin banyak brand yang bikin handphone lipat, harganya juga jadi makin murah of course kan. Nah, menurut aku yang menarik dari Oppo N2 Flip ini adalah di bagian depannya nih. Lihat, di sini kan ada kayak cover screen kecil. Betul. Ini tuh gunanya untuk mengakses kayak notifikasi. Jadi kalau misalnya dilihat di sini kita aktifkan, ini tuh kita bisa mengakses cuaca, fitur widget, terus habis itu bisa ngakses timer, bahkan bisa ngakses Spotify. Dari sini kita bisa next lagunya kayak gitu. Ini tuh belum ada di handphone lipat sebelumnya yang kayak tadi disebutin Galaxy Z Flip 4. Itu tuh dulu cover screen-nya masih benar-benar kecil banget. Jadi ini tuh merevolusi banget yang namanya handphone lipat. Itu yang pertama, cover screen yang super gede, yang kita tuh bisa serasa punya handphone mini gitu. Handphone mini, tanpa ngebuka. Nah, gitu. Terus habis itu yang kedua, yang menurut aku juga lumayan direvolusi sama handphone ini adalah bekas lipatan. Kalau misalnya kita lihat dari Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4 itu tuh masih ada bekas lipatan yang kelihatan banget. Ini emang masih ada sih juga, nggak benar-benar rata, tapi dia layarnya tuh lebih fleksibel dan terminimalisir. Jadi kekhawatiran soal layar retak itu bisa terminimalisir. Dan kalau misalnya coba deh dibuka tutup, itu rasanya kayak enak ya? Iya, lebih lancar gitu kan. Nggak ada kayak semacam gap atau nggak ada kayak kaku gitu kan. Iya. Nah, kebetulan karena aku udah megang ini sekitar 1 bulan, ada juga nih catatan-catatan negatifnya.
Menurut aku, yang pertama ini cover screen walaupun dia memang dijadikan salah satu bahan marketing lah ya. Iya. Kayak jualan kayak ini tuh paling gede, ini tuh kita bisa ngakses segala hal dari sini. Tapi walaupun bisa lihat WhatsApp, kita nggak bisa balas WhatsApp, kita tetap aja harus buka layarnya. Oh, gitu. Jadi kan repot kan. Iya. Nah, setahu aku yang paling baru, lebih baru dari ini itu dari Motorola Razr 40 Ultra. Dia itu benar-benar handphonenya satu layar. Satu layar, terus habis itu bisa main game langsung dari layar kedua, bisa balas WhatsApp langsung dari layar keduanya. Jadi nggak terlalu perlu untuk buka tutup gitu. Jadi Menurut saya aku. lebih futuristik mungkin Iya, kali futuristik. ya. Tapi secara harganya gitu, Secara harganya sebenarnya sama loh, tapi Moto Razr 40 Ultra itu sayangnya nggak masuk Indonesia. inovasi dari handphone ini terus berkembang, di mana dulu tuh Nokia sempat era jaya-jayanya bukan hanya Indonesia tapi secara global. Lalu tahun 2007 iPhone sudah mulai dicintai oleh masyarakat dengan layar touchscreen yang lebar seperti itu, sehingga memang ini bisa jadi sebuah pertimbangan untuk para pemirsa punya handphone lipat, namun perlu hati-hati juga menimang-nimang seperti apa kebutuhannya, ya kan? Benar. Kalau misalnya N2 Flip ini sendiri tuh dia ngeklaimnya sih bisa dibuka tutup sampai 400.000 kali. Lebih dari itu? Lebih dari itu ya ganti handphone sih. Tapi emang 400.000 kali itu sebenarnya banyak banget ya, Iya. banyak banget. Mungkin di beberapa skenario HP lipat ini memudahkan, misalnya kayak kita mau video call, kita nggak usah pakai tripod gitu. Kita bisa kayak gini aja gitu kan. Terus habis itu mau Ini kalau lipatannya horizontal. Iya, ini kalau lipatannya lipatan seperti buku alis vertikal itu kan susah juga. Iya, ya. kalau misalnya yang flip mungkin itu salah satunya. Terus habis itu dia lebih hemat penyimpanan juga. Kita tuh bisa naruh handphone ini di kantong, tapi ketika kita keluarin kita bisa mengakses layar yang lebih gede. Mungkin itu keuntungan kedua. Kalau misalnya kalian memang butuh handphone yang ringkas untuk dibawa, tapi pengen mendapat layar yang gede. Betul. Gitu. Sama yang ketiga mungkin kelebihannya HP lipat itu apa ya? Mungkin gimmicknya General, aja kali ya. Iya. Karena tren juga gara-gara drakor nggak sih? Iya benar. Iya kan? Bahkan mungkin ketika belum ada handphone lipat yang advance, ini kan di Amerika sendiri sempat ada tren di mana mereka beralih ke fitur phone atau dumb phone, tahu nggak? Iya. Jadi handphone zaman dulu yang mungkin belum ada aplikasi atau seperti WhatsApp atau Iya. mungkin Spotify dan lain-lain, kurang fitur-fiturnya, mereka tetap pakai gitu loh, karena Iya. terbawa oleh tren-tren yang ada Iya. dan jenuh juga mungkin dengan beberapa aplikasi yang terlalu advance seperti itu. Iya, mungkin ada faktor itu juga. Jadi udah bosen sama handphone yang lurus-lurus aja gitu Iya. kan. Jadi pengen desain yang gue angkat telepon dulu ya. Kita merindukan desain-desain yang Iya, bervariasi. gitu, mungkin. Tapi kalau misalnya dilihat dari harganya yang relatif 15 juta itu emang udah menurun dari yang Iya. dulu 2019. Tapi kan emang masih mahal ya. Iya. Menurut aku sih mungkin kalau misalnya harganya turun lagi di bawah 2 digit, itu menandakan tren HP lipat ini benar-benar bisa mengalahkan HP normal yang lurus. Dan apakah ini menjadi suntikan nantinya setelah kita lihat pasar handphone Indonesia dan juga secara global ini kan sempat terpuruk dikarenakan pandemi. Ya, Semoga aja ini kembali comeback stronger ya. iya benar. Dan itu dia tadi, sudah selesai sesi kita review-reviewnya ya, Tini. Kalau gitu, saya Rian Antono. Dan saya Tini Bohang. Kita ketemu lagi di review gadget atau teknologi selanjutnya di segmen Ya. Take a Look. Bye-bye. Bye.